Selamat siang pemirsa, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam melakukan aktivitas di masa kenormalan baru ini. Selalu patuhi protokol kesehatan demi menghadapi pandemi COVID-19. Pemirsa, Universitas Bangka Belitung menginisiasi program dialog sebagai wadah untuk berdiskusi bersama narasumber-narasumber yang luar biasa. Nah, program dialog ini membahas dan mengupas tuntas mengenai isu-isu terkini di dalam lingkungan civitas akademik Universitas Bangka Belitung. Secara filosofi, nama dari dialog ini, dialog tiga mata pena ini diambil dari filosofi logo UBB, yakni berupa 3 batang pena yang melambangkan 3 nilai keunggulan visi dari UBB itu sendiri, yakni mental, moral, dan intelektual yang diharapkan dapat mendorong peradaban dunia. Nah, untuk dialog 3 mata pena ini sendiri, pemirsa dapat menyaksikannya secara langsung melalui 3 akun media sosial, yakni akun YouTube, melalui channel atau saluran UBB atau Universitas Bangka Belitung, secara langsung dari official akun Instagram yakni @universitasbangkabelitung dan Facebook. Dan pada setiap sesi dari dialog 3 mata pena ini akan dipandu oleh 1 orang pembawa acara dan akan mendatangkan 2 narasumber yang pakar di bidangnya. Oleh karena itu, inilah edisi perdana Jumat 10 Juli 2020 bersama saya Wendy untuk sebagai pembawa acara pada siang hari ini. Inilah dia dialog 3 mata pena. Mental, moral, Intelektual. UBB unggul membangun peradaban. Pemirsa, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa bagi dimensi kehidupan bermasyarakat, termasuk memberikan dampak bagi perekonomian dalam hal pembiayaan perguruan tinggi bagi mahasiswa. Dan hal ini menjadi latar belakang kita pada dialog 3 mata pena pada siang hari ini dengan mengangkat topik yakni peluncuran beasiswa Silent Poll Universitas Bangka Belitung, bantuan dana pendidikan dan kebijakan relaksasi di masa COVID-19. Nah, untuk pada siang hari ini di tengah-tengah kita telah kedatangan 2 narasumber yang sungguh luar biasa, yakni selamat siang Bapak Ibrahim. Selamat siang Wendy. Rektor Universitas Bangka Belitung. Terima Selamat kasih. datang Pak di Dialog 3 Mata Pena, edisi perdana nih Pak. Siap. Nah, selain itu untuk dialog siang hari ini kita juga kedatangan tamu yakni Bapak Nizam. Selamat siang Bapak, bagaimana Pak kabarnya Pak? selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Selamat datang Pak di Dialog 3 Mata Pena Ya, Pak. selamat datang. Nah, pemirsa, bagi teman-teman yang menyaksikan, semoga dapat menyaksikan dialog tiga mata pena kita pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat karena kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan beasiswa dari Silent Poll yang telah digagas oleh Universitas Bangka Belitung dan juga mengenai bantuan dana pendidikan dan yang tidak kalah pentingnya yakni adalah kebijakan relaksasi di lingkungan civitas akademis Universitas Bangka Belitung. Nah, kita langsung aja. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia telah mencanangkan berbagai kebijakan di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Salah satunya melalui Permendikbud nomor 25 tahun 2020 mengenai standar satuan biaya operasional bagi dunia pendidikan tinggi. Nah, kita langsung akan aja membahas bersama Pak Ibrahim. Nah, bagaimana Pak dari surat edaran nomor 61 SE 50 tahun 2020 itu mengatakan bahwa Universitas Bangka Belitung telah mengeluarkan kebijakan relasi, itu bagaimana Pak kebijakannya? Ya, pertama kami juga atas nama Universitas Bangka Belitung mengucapkan kepada Wendy mengucapkan selamat ya, sudah ditetapkan sebagai mahasiswa berprestasi peringkat pertama untuk Universitas Bangka Belitung, sebuah capaian yang luar biasa bagi Wendy ya. Dan teman-teman semua dan Pak Nizwan yang kami hormati dan host kita yang sangat bersemangat ya pada siang. Jadi teman-teman sekalian, saya kira di dialog 3 mata pena ini memang sebuah gagasan yang kita harapkan bisa menghadirkan informasi-informasi penting bagi sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. Dan alhamdulillah saya yakin dan percaya teman-teman di luar sana yang saat ini menyaksikan secara live di YouTube maupun di IG maupun di Facebook,
harapan kita bisa menerima informasi dengan baik, dan hari ini kita juga akan berdiskusi soal itu. Tadi pertanyaan dari Wendy ini berkenaan dengan soal kebijakan relaksasi. Jadi betul bahwa Universitas Bangka Belitung beberapa waktu yang lalu sudah mengeluarkan kebijakan yang kami sebut sebagai kebijakan relaksasi. Nah, mungkin kami perlu jelaskan dulu soal relaksasi ini. Relaksasi ini penting saya kira. Karena relaks itu kan berasal kata relax ya. Jadi artinya melonggarkan, lalu kemudian menyamankan itu kan. Jadi sehingga istilah menyamankan dan merelaksasi kondisi karena kita terkena COVID-19 ini. Dan sekali lagi kita ingin sampaikan bahwa dalam kondisi ini kita semua berada dalam kondisi prihatin. Jadi saya kira ini adalah keprihatinan kita bersama, tidak hanya melanda satu atau dua komunitas, tapi kita semua terdampak dengan derajat keterdampakan yang berbeda-beda. Itu saya kira, Wen, ya. Nah, teman-teman sekalian, kami perlu sampaikan beberapa kebijakan relaksasi yang memang sudah disampaikan. Yang pertama, seperti yang sudah kami umumkan melalui surat maupun melalui rilis secara terbuka secara langsung ya, Wen, ya. Beberapa waktu yang lalu, yang pertama memang teman-teman yang saat ini berada di semester 14, artinya ini akan segera di drop out kalau tidak menyelesaikan karena sudah menghabiskan masa waktu studi 14 semester. Sesuai dengan ketentuan kan maksimal 14 semester ya. Nah, kemudian kita berikan relaksasi tambahan 1 semester. Nah, kalau ditambah 1 semester, harapan kita tentu saja selesai. Sehingga saat ini sudah cukup banyak dari teman-teman, barangkali mungkin dari program studi yang lain masih ada yang belum menyusulkan namanya. Kami masih mempersilahkan kalau ingin mengajukan perpanjangan tambahan 1 semester khusus yang semester 14. Jadi 1 semester harapannya semester ganjil, artinya semester 15 ini bisa selesai. Sehingga harapan kami tambahan ini bisa bermanfaat. Nah, kenapa kita beri tambahan? Karena salah satunya adalah dampak dari pandemi COVID ini kan orang sulit melakukan penelitian dan kemudian proses pembimbingan juga terkendala karena ditambah 1 semester. Itu, Wen. Jadi, nah, lalu apa kewajibannya dari sisi UKT, atau kalau mungkin yang di atas itu namanya masih SPP. Nah, kita mengenakan pemotongan. Jadi mereka teman-teman yang menambah 1 semester dari tambahan ini dari yang seharusnya 14 itu, mereka hanya dikenakan 25%. Jadi pembayaran SPP nanti itu hanya membayar 25% dari UKT mereka. Silakan hitung sendiri. Silakan hitung sendiri 25% dari UKT atau PPP-nya itu yang dibayar untuk 1 semester. Tapi ini satu tambahannya cuma 1 semester. Artinya memang benar-benar harus dikejar gitu ya, Pak Anies ya. Nanti Pak Nizon akan ikut memantau saya kira. Nah, yang kedua, selama ini kan ada kebijakan kalau cuti dia dikenakan bayaran untuk administrasi. Nah, berdasarkan kebijakan dari kementerian, maka yang cuti itu tidak perlu membayar. Jadi tapi harus melaporkan. Jadi dia harus menempuh proses cuti dan dia tidak dikenakan biaya cuti. Itu yang saya kira penting. Dan kemudian teman-teman yang sudah di yudisium yang saat ini menunggu proses wisuda itu juga akan kita berikan kebijakan pembebasan dari pembayaran UKT maupun yang dulu namanya adalah SPP. Lalu kebijakan yang berikutnya adalah bagi teman-teman yang kesulitan. Ini kesulitan ini, Wen, ya. Jadi artinya yang kesulitan. Artinya kalau teman-teman yang tidak terdampak secara langsung dan secara ekonomi tidak terlalu terdampak, maka kita harapkan tentu saja melaksanakan proses UKT seperti biasa. Tetapi bagi yang terdampak, maka kita tawarkan 3 opsi. Nanti ada opsi tambahan. Yang opsi pertama adalah mengangsur. Artinya silakan tetap melakukan registrasi, tapi ada form yang harus diisi bahwa ini diangsur selama sebanyak 3 kali. Nanti ada tentatif waktunya, tanggal berapa saja untuk 3 kali itu. Lalu jika tidak, bisa melakukan penundaan. Silahkan tetap registrasi, tetapi menunda pembayaran. Nah, kapan menunda pembayaran? Nanti ada di formnya. Nanti yang membuat form dan membuat kesanggupan itu adalah mahasiswa sendiri. Nanti prosedurnya cukup di tingkat fakultas. Lalu yang ketiga nanti kita melakukan penurunan UKT. Nah, selama ini sebenarnya kita sudah melakukan penurunan UKT. Nah, tetapi penurunan UKT ini memang selama ini karena perubahan mata pencaharian seperti UKT normal ya. Dan kami melihat bahwa
penurunan UKT ini tidak hanya diberlakukan dalam kondisi normal saat ini, tapi juga karena dampak dari COVID. Nah, karena itu teman-teman yang kesulitan dan kemudian menganggap bahwa ini UKT-nya perlu diturunkan sementara. Jadi kita menyebutnya sebagai penurunan UKT sementara. Kalau nanti sudah tidak COVID, kondisi sudah normal, maka kembali ke UKT yang sebelumnya atau mengajukan penurunan UKT secara permanen jika memang dampak COVID itu dirasakan permanen. Tapi sementara memang kita berlakukan penurunan UKT-nya dalam rangka COVID. Karena itu memang sementara jika dampaknya karena COVID, maka dilakukan penurunan UKT secara sementara. Tapi jika karena permanen, maka dilakukan penurunan UKT karena permanen. Nah, kami perlu juga informasikan kepada teman-teman bahwa penurunan UKT itu terbuka bagi semua yang memenuhi syarat. Artinya syarat-syaratnya tentu salah satu diantaranya adalah terdampak oleh COVID, orang tuanya. Nah, tentu saja kita butuh proofing kan, bagaimana membuktikan teman-teman yang terdampak. Misalnya kalau teman-teman yang di PHK, tentu orang tuanya di PHK, maka harus ada surat keterangan dan sebagainya yang saya kira itu sebenarnya sangat mudah ya, relatif mudah untuk disiapkan. Lalu ada pembebasan UKT. Jadi tahun ini Pak Nadiem, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan paket relaksasi atau bantuan UKT untuk mahasiswa. Tetapi sekali lagi ketentuan dan syarat berlaku dan alhamdulillah jumlah kuota kita di UBB ini cukup besar Nanti mungkin Pak WR1 akan menjelaskan berkenaan dengan soal bantuan UKT. Nah, siapa teman nanti yang akan dapat bantuan UKT ini, siapa yang bisa mengajukan, itu tentu ada syaratnya dan jumlah kuotanya lumayan dan teman-teman yang mendapatkan itu nanti akan dibebaskan dari UKT. Tapi pembebasan itu juga bersifat sementara. Nah, nanti semester berikutnya kalau ada pengumuman lagi tambahan anggaran, kita akan lakukan lagi pengumuman berikutnya. Kami kira itu, dan satu lagi, saya kira ini informasi penting, ya, teman-teman yang saat ini semester 9. Saat ini semester 9, lalu menempuh mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 SKS. Artinya 6 SKS ke bawah nih. Nah, lalu kesulitan melakukan pembayaran, bukan kesulitan pembayaran, tapi memang diberlakukan Pak ya. Artinya teman-teman yang 6 SKS ke bawah itu hanya bayar 50%. 50%, iya. Jadi ini hanya khusus untuk teman-teman yang semester 9. Nah, karena asumsinya begini, teman-teman yang semester 9 ini kan mestinya sudah selesai. Kalau berdasarkan kurikulum normal kan teman-teman selesai 4 tahun nih. Lalu kemudian karena COVID, kesulitan penelitian dan lain sebagainya, maka tambahan 1 semester untuk menyelesaikan. Maka mungkin dia anggap saja mengambil mata kuliah skripsi kali ya. Ya, mata kuliah skripsi misalnya. Yang masih skripsi kan 6 SKS nih Pak. Nah, itu dibebaskan dari diberikan UKT 50%. Jadi nanti menghitung sendiri. Tapi bagaimana dengan semester 11? Bagaimana dengan semester 14? Itu kalau 15 kan tadi sudah diatur. Nah, yang semester semester 11 dan semester 13 itu tidak kena pemotongan 50%, tetapi dapat mengajukan penurunan UKT. Ini yang disiapkan paket kebijakannya untuk teman-teman. Kami kira itu sementara kebijakan relaksasi yang akan dikeluarkan oleh Universitas Bangka Belitung dan saat ini sebagian juga sudah mulai berjalan. Tentu saja nanti ada informasi yang lebih detail yang semua mahasiswa punya akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Itu mungkin kira-kira sementara informasi nanti kita bisa dalami kembali. Jadi untuk mahasiswa semester 14 itu diberikan pemotongan 25%. Yang akan semester 15. Yang akan semester 15 itu dikenakan potongan 75% bahkan. Iya. Membayar 25% dari. Sementara kalau yang 11, yang 15 itu boleh mengajukan penurunan UKT. 11 dan 13, maaf. 11 dan 13. Lalu kemudian yang semester 9 dengan catatan dia masih tinggal 6 SKS ke bawah. Maksimal 6 SKS ke bawah, termasuk skripsi artinya kan, karena itu dihitung sebagai SKS, maka dia hanya bayar 50%. Kalau dia semester 9 tetapi dia tidak masih mata kuliahnya, maka dia tetap membayar untuk UKT normal. Seperti itu. Mungkin itu sementara informasi, nanti kita bisa dalami lagi. Itu berkaitan dengan registrasi ulang ya Pak ya? Iya, berkaitan dengan registrasi untuk semester ganjil 2019-2020. Dan bagaimana Pak kegiatan pembelajaran di Universitas Bangka Belitung?
kegiatan pembelajaran sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa semester ganjil 2020-2021 ini sementara akan kita tetap laksanakan secara daring. Tentu saja dengan berbagai penyempurnaan baik dari pusat maupun dari UBB sendiri, baik dari sisi tentu saja standarisasi maupun dari sisi administrasi. Artinya nanti tentu pengalaman kita melaksanakan pembelajaran daring selama lebih kurang 7 pertemuan pada menjelang libur akhir semester kemarin, ini menjadi poin penting bagi kita. Dan kita juga menerima, alhamdulillah mendengar informasi cukup banyak juga dari teman-teman mahasiswa, dosennya begini, dosennya begitu. Lalu kemudian respon sivitas kan juga beragam. Ada yang sangat happy, ada yang menganggap bahwa masih butuh penyempurnaan, tetapi Dirjen Dikti sendiri sudah merilis karena mereka juga melakukan survei, hampir 70% teman-teman yang saat ini mengikuti pembelajaran online menganggap bahwa ini mekanisme yang sudah cukup tepat dengan kondisinya, dan ada sekitar 30% yang mengatakan bahwa perlu penyempurnaan. Dan kita untuk semester ke depan akan tentu menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID. Artinya sementara ini kebijakan kementerian adalah semester ganjil itu masih dilaksanakan secara daring dan belum ada perubahan, dan kami di UBB juga sudah menyiapkan perangkat itu, termasuk tentu saja dukungan fasilitas yang mungkin diberikan oleh UBB belajar dari pengalaman kemarin. Kita mulai menyiapkan untuk pembelajaran daring, dan yang paling penting kita ingin meningkatkan standarisasinya. Karena itu memang saat ini sedang disusun RPS khusus untuk daring, dan sehingga semua bisa dikontrol. Dan kemudian kita juga sedang menyusun berbagai pengetatan agar tidak sampai proses baru ini kemudian mengurangi standarisasi mutu. Itu yang paling penting. Kecuali nanti pada perkembangan kemudian COVID sudah reda dan kementerian sudah memungkinkan, maka kita bisa saja misalnya opsinya setengah semester daring, lalu kemudian di pertemuan akhir semester itu kita bisa laksanakan secara tatap muka atau offline. Tetapi sementara format yang kita siapkan adalah format daring, termasuk dukungan kita terhadap teman-teman mahasiswa dan dosen yang akan melaksanakan kegiatan pembelajaran daring. Itu saya kira Mungkin sekedar menambahkan yang terakhir disampaikan oleh Pak Rektor. Jadi dalam pembelajaran daring ini kita bukan hanya masalah perkuliahannya, tetapi juga misalnya masalah ujian proposalnya, ujian skripsinya, bahkan yang saat ini kita bersiap-siap untuk melaksanakan KKN ya, KKN dengan sistem daring seperti itu ya. Nah, jadi ini juga mungkin selaras ya kebetulan dengan kebijakan dari pemerintah pusat tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ya. Nah, jadi kebetulan ini memang pas juga momennya dari pas ini, jadi kita memanfaatkan momen ini. Itu teman-teman Pak Ibrahim dan Pak Nizam sudah menjelaskan mengenai kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan secara daring di lingkungan Universitas Bangka Belitung, dan telah menjelaskan tadi apa untuk registrasi ulang rencana perkuliahan kita juga iya. Bagi teman-teman bagi semester 9, 11, 13 sudah dijelaskan sama Pak Ibrahim mengenai ketentuan-ketentuan dalam registrasi ulang. Nah Pak, untuk setelah kita telah mendengarkan penjelasan dari Bapak mengenai kebijakan relaksasi di lingkungan Universitas Bangka Belitung, pemerintah pusat telah juga melakukan kebijakan Pak mengenai bantuan dana pendidikan nih Pak dari Kemdikbud. Itu bagaimana Pak Nizam? Ya, Pak Nizwan ya. Ya, alhamdulillah. Jadi itu selaras sebenarnya dengan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi kebetulan memang dirasakan banyak permasalahan katakanlah di mahasiswanya sendiri, termasuk sebenarnya ini di perguruan tinggi juga ya. Sehingga ada kebijakan dari pemerintah pusat ini adanya bantuan dana pendidikan. Ya, bantuan dana pendidikan ini dalam bentuk sebenarnya nanti pembahasan UKT ya, pembahasan UKT untuk tapi ini hanya untuk berlakunya hanya untuk semester 3, 5 dan 7 ya. Jadi hanya untuk semester 3, 5 dan 7. Untuk UBB secara keseluruhan akan mendapatkan kuota sebanyak 420 mahasiswa ya. Nah, ini bahkan untuk semester 3-nya itu sebanyak 85 mahasiswa, semester 5-nya itu sebanyak 133 mahasiswa, dan mahasiswa semester 7 itu sebanyak 202 mahasiswa. Artinya yang paling banyak itu semester 7 ya? Semester 7 ya. Nah, kemudian bukan berarti dengan adanya bantuan ini yang masalah katakanlah masalah KIP ya, masalah KIP kuliah
dulu namanya bidik misi ya. Bidik misi yang ongoing ini tetap jalan ya. Jadi mahasiswa yang selama ini menerima bidik misi yang sedang berada di semester 3, 5 dan 7 tidak perlu khawatir karena beasiswanya bidik misi yang sekarang berganti nama menjadi KIP kuliah, ini akan tetap jalan. Nah, kebetulan juga tahun ini pun UBB mendapatkan kuota untuk KIP kuliah ini, ya kartu Indonesia Pintar kuliah ya, jadi sekarang ini untuk semester baru ya, yang mahasiswa semester baru ini akan mendapatkan kuota sebanyak 411 mahasiswa. Nah, tapi ini sebenarnya karena dalam penerimaan mahasiswa ini kita ada tiga jalur, itu ada jalur SMPTN. Nah, di jalur SMPTN ini kita kemarin sudah sebenarnya dari untuk KIP kuliahnya itu sudah terjaring itu sekitar 102 mahasiswa. Berarti sisanya, sisa kuota yang dari 411 tadi, karena tadi sudah di jalur SMPTN itu sudah sebanyak 102 mahasiswa, berarti nanti sisanya itu akan ada di jalur lebih banyaknya di SBMPTN ya, yang saat ini masih berlangsung ya, saat ini masih berlangsung. Kemudian nanti juga tentunya di jalur ketiga itu kita ada jalur SMMPTN ataupun yang lebih dikenal dengan jalur mandiri. Tapi walaupun mandiri ini tetap kita bukan benar-benar mandiri diselenggarakan di UBB, tetapi ini tetap bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di wilayah barat, wilayah barat ya, BKSPTN wilayah barat. Seperti itu. Oke, berarti untuk bantuan dana pendidikan ini berbeda dengan KIP kuliah ya Pak ya? Ya, jadi ini sama seperti yang tadi bantuan-bantuan katakanlah beasiswa atau apapun, tentu ada persyaratan-persyaratan. Misalnya yang menerima bantuan pendidikan ini itu tadi misalnya yang terkena dampak tadi, kemudian tentunya juga yang menerima bantuan ini ya tidak menerima beasiswa bidik misi ini ya. Nah, tadi yang kalau yang menerima bantuan ini itu memang kita bebaskan, akan bebaskan apa namanya itu UKT-nya ya, ada pembahasan UKT, tapi ini kan ini untuk sementara ini kan hanya berlaku pada semester ganjil ini, hanya berlaku hanya 1 semester. Jadi pada semester ganjil 2020-2021 ini. Kalau untuk berikutnya kita tunggu kebijakan pusat tentunya. Berarti untuk bantuan dana pendidikan khusus untuk semester 3, 5 dan 7. Kuotanya pun sudah jelas ini. Ya. Kuotanya 420 orang. 420 untuk totalnya. UBB ya Pak ya? Ya, untuk UBB. Nah, untuk selain dari kebijakan relaksasi maupun bantuan dana pendidikan, mahasiswa kemarin peluncuran Pak beasiswa namanya beasiswa Silent Pol, dan teman-teman mahasiswa sangat tertarik banget Pak mengenai beasiswa Silent Pol karena kalau diartikan silent ini kan artinya dalam diam ya Pak ya dalam bahasa Inggris, sedangkan Pol ini pemungutan suara. Itu kenapa Pak beasiswa namanya Silent Pol, kenapa nggak namanya beasiswa jempol aja Pak? Mungkin Bapak bisa Pak Rektor itu menjelaskan filosofi dari nama Silent Pol itu. Jadi sebenarnya itu akronim, Wen. Akronim ya Pak. Itu akronim. Jadi silent itu adalah Silent Pol itu adalah student scholarship for excellent and potential leader. Makanya disingkat Silent Pol. Nah, Silent Pol sendiri ini kenapa sebenarnya itu akronim silentnya, tapi kita juga melihat bahwa ini adalah potential leader. Jadi dia excellent and potential leader. Makanya ini memang beasiswa yang baru pertama kali diberikan oleh Universitas Bangka Belitung. Jadi beasiswa ini disebut sebagai beasiswa yang memang dikhususkan sebagai beasiswa Silent Pol, tapi bentuknya bantuan pendidikan. Kita tidak menyebut beasiswa dalam arti yang komprehensif karena dia diberikan rutin, tetapi ini diberikan setiap tahun dengan orang yang berbeda. Nah, Silent Pol sendiri ini adalah dana sumbernya itu memang dari UBB sendiri dan bukan dari program kementerian. Nah, alokasi yang sudah kita hitung akan diberikan pada tahun ini itu sebanyak 50 orang mahasiswa. Apa saja? Kita membaginya menjadi 4. Yang pertama adalah beasiswa pimpinan Ormawa. Nah, pimpinan Ormawa ini kita berangkat dari satu kenyataan bahwa mengurus organisasi itu adalah butuh pencurahan hati, tenaga, dan pikiran. Itu mungkin pengalaman Wendy juga gitu ya. Jadi orang berorganisasi ini kan dia sebenarnya mengalokasikan banyak waktunya atau menyiapkan banyak waktunya untuk mengemban sesuatu yang di luar kepentingan pribadi dia. Dan karena itu kita memberikan penghargaan atas dedikasi itu yang kita sebut dalam bentuk bantuan Ormawa. Nah, pimpinan BPO yang pertama itulah beasiswa pimpinan Ormawa. Nah, siapa saja? Ini kita khususkan kepada ketua DPM universitas, kemudian ketua DPM fakultas. Lalu kita khususkan juga untuk ketua BEM universitas, wakil ketua BEM universitas, ketua BEM fakultas, wakil ketua BEM fakultas. Dan
sepanjang tentu saja ada ketentuan-ketentuan yang memang sudah kita gariskan. Tetapi itu kita bayangkan adalah beasiswa yang diberikan secara ex officio dengan ketentuan-ketentuan nanti yang bisa diakses di Siakat UBB. Nah, yang kedua kita juga memberikan beasiswa yang dikompetisikan di kalangan aktivis organisatoris mahasiswa yang jumlahnya lebih besar daripada yang tadi yang ex officio. Nah, kenapa? Karena kita menganggap yang tidak tersalurkan kan tidak semua yang di pimpinan, tetapi juga kita menganggap bahwa ada organisatoris yang berkiprah, entah dia sebagai anggota, entah sebagai dia pengurus di level yang mungkin bidang atau seksi misalnya, atau bahkan dia sebagai anggota biasa. Nah, ini berkesempatan nanti kita juga akan lakukan seleksi sehingga ini juga bisa mengakomodir teman-teman yang kebetulan bukan pimpinan. Lalu kemudian ada juga beasiswa BPA namanya, beasiswa prestasi akademik. Teman-teman yang punya indeks prestasi memukau, nah kalau definisi memukau ini kira-kira ya 3,51 ke atas yang diprediksi dan diproyeksi nanti dia mungkin akan lulus dengan predikat cum laude, tetapi bukan itu saja, bukan hanya kemampuan akademiknya, IPK-nya tinggi, tapi juga kita mintai apa aktivitas akademiknya di luar yang sifatnya perkuliahan, misalnya apakah dia punya karya ilmiah, apakah dia menulis di media, apakah dia misalnya aktif ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan seminar, diskusi, konferensi, dan lain sebagainya. Itu nanti akan jadi nilai tambah. Nah, terakhir itu adalah beasiswa prestasi non-akademik, yang itu dia berkompetisi yang sudah menang di tingkat nasional, bahkan mungkin internasional, itu berkesempatan untuk kita berikan bantuan. Nah, Silent Poll ini tentu dia kompetisi. Karena itu nanti teman-teman diberikan kesempatan untuk mengajukan diri bagi teman-teman yang memang memenuhi kualifikasi, dan ini adalah komitmen kita pimpinan UBB dan segenap sivitas untuk memberikan bantuan kepada teman-teman yang memang selama ini memiliki potensi-potensi untuk menjadi pemimpin pada masa depan. Karena asumsi kita sederhana bahwa semua orang itu punya kesempatan memimpin, tetapi potensi-potensi itu kan mulai terlihat. Salah satunya dilihat dari mereka aktif di organisasi, menjadi pimpinan ormawa, kemudian mereka berprestasi secara akademik, berprestasi secara non akademik. Nah, ini bibit-bibit yang kita sebut sebagai silent. Kalau dimaknai silent itu diam, kita menganggap bahwa ini adalah bibit-bibit yang sedang diam dan terpendam, yang harapannya nanti dia akan menjadi the true leader ya. True leader in the future. Iya, jadi ke depan kan harapan kita seperti itu. Nah, tahun ini kita alokasikan kira-kira 50 mahasiswa yang bantuannya itu akan diberikan pada semester ganjil nanti, tetapi kompetisinya dimulai pada ujung semester 8 ini. Dan itu memang untuk kira-kira 50 orang. Nah, harapan kita mungkin tahun depan bisa kita tingkatkan jumlahnya seiring dengan upaya dan komitmen kita di UBB juga untuk meningkatkan pendapatan dari berbagai sumber, sehingga nanti harapan kita bisa dilakukan proses subsidi. Nah, tadi kalau disimpulkan dengan demikian, maka kita bisa melihat bahwa pertama, teman-teman yang bidik misi yang sekarang bertransformasi menjadi KIP kuliah itu tentu berjalan tetap. Artinya treatment kepada mereka tentu saja adalah treatment yang sudah berjalan selama ini. Maka bantuan COVID tidak menyasar teman-teman yang sudah dapat KIP kuliah. Tetapi bagaimana dengan teman-teman yang akan berkompetisi ke Silent Poll? Itu diperbolehkan. Artinya teman-teman sudah dapat KIP kuliah yang selama ini berjalan, tapi berharap masih berkompetisi pada beasiswa Silent Poll, itu diperbolehkan. Karena itu sifatnya bantuan. Jadi sifatnya bantuan, dan karena itu kita tidak menutup siapapun teman-teman yang sudah menerima beasiswa. Lalu tadi teman semester 2, satu kan kita berikan treatmentnya adalah dia peluang beasiswa untuk mendapatkan beasiswa dari KIP kuliah. Tetapi kemudian kita yang semester 3 treatmentnya adalah bantuan, kesempatan untuk mendapatkan bantuan. Nanti ini juga prosesnya kan adalah seleksi. Nanti tergantung aplikasi mereka. Tadi sudah disebutkan untuk semester 3, 5, 7 itu jumlahnya 420 orang yang akan kita bebaskan UKT-nya. Jadi, nah teman-teman yang sudah mengajukan penurunan UKT, ini mungkin kita informasikan juga, teman-teman yang kemarin mengajukan penurunan UKT, aplikasinya sudah masuk nih ke jurusan, itu tidak perlu lagi, pastikan saja bahwa sudah masuk ke universitas, karena nanti teman-teman yang aplikasi untuk
penurunan UKT-nya yang sudah sebelumnya didaftarkan penurunan UKT, nanti rencananya akan kita nominasikan menjadi salah satu penerima dari beasiswa bantuan KIP ini, itu yang ongoing. Nah, sementara untuk yang 9 tentu ada relaksasi, kemudian yang semester 13 dan 11 dan 13 ada kebijakan opsi untuk menurunkan, dan untuk yang semester 15 tadi juga sudah sangat tipis, hanya membayar 25%. Itu kira-kira informasi. Mungkin ya, sekedar tambahan, dan mungkin selama ini kita kan biasanya menerima beasiswa itu kan dari luar itu kebanyakan. Nah, sehingga mulai tahun ini memang yang bersumber ya dana bantuan ini dari UBB sendiri, seperti itu. Nah, karena selama ini samping beasiswa yang sudah disebutkan tadi, kita kan juga ada yang namanya ada beasiswa PPA, kemudian juga ada beasiswa dari Bank Indonesia, juga mendapatkan, ada beasiswa dari Bank Indonesia, kemudian ada juga beasiswa dari Pemprov Bangka Belitung, kemudian juga bahkan ada mahasiswa-mahasiswa kita itu yang berasal dari DKI. Nah, di sini kita ini mahasiswanya juga banyak berasal dari DKI Jakarta ini. Mereka mendapatkan beasiswanya dari pemerintah DKI. Di samping itu ada lagi beasiswa Basnas, kemudian dari Australia, ya kemudian ada berbagai memang beasiswa yang lainnya. Nah, tadi tahun ini kita coba memang ada bantuan yang sumbernya memang langsung berasal dari Universitas Bangka Belitung. Ya, kalau mungkin tambahan lagi Pak Nis, kalau di angka kita itu sebenarnya Wen dan teman-teman semua yang ada di rumah maupun di lokasi masing-masing ini, saya kira ya, UBB mahasiswanya saat ini aktif kira-kira 4.870 mahasiswa. Dan tentu saja tadi seperti disampaikan oleh Pak WR1 bahwa beasiswa kita yang baik PPA, BI, Singatin, kemudian dari PPN Gordon Australia, kemudian ada juga dari yang kartu Jakarta, kartu Jakarta khusus dari Jakarta KJMU, kemudian beberapa beasiswa jenis lain itu jumlahnya 178. Lalu kemudian bidik misi kita itu yang ongoing saat ini 1.002 orang mahasiswa, lalu kemudian beasiswa provinsi yang ongoing itu jumlahnya 168, sehingga total beasiswa kita itu sebenarnya 1.338. Lalu tahun ini kita tambah lagi 50 untuk tambahan dari Silent Pole, dan 420 yang bantuan dari KIP kuliah yang memang itu bantuan khusus untuk semester 3, 5, dan 7. Lalu bantuan KIP kuliah semester baru itu jumlahnya 411 orang. Nah, ini belum sebenarnya nanti kita kalkulasi berapa banyak teman-teman yang di luar skema yang sudah kita tawarkan itu yang mungkin akan kita turunkan UKT-nya. Itu kan sangat memungkinkan kalau memang aplikasinya. Nah, mungkin ada pertanyaan Wen dan teman-teman sekalian, kenapa kita tidak memberlakukan penurunan UKT secara seragam? Nah, tentu saja kita kan ingin prinsipnya adalah kebijakan yang tepat pada sasaran yang tepat. Karena meskipun pandemi COVID ini melanda dan mendampak semua orang, tetapi pada batas-batas tertentu tidak semua juga terdampak secara ekonomi secara langsung. Misalnya teman-teman yang orang tuanya berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, TNI, Polri, anggota legislatif misalnya, ini kan besar kemungkinan tidak terdampak secara langsung dari sisi finansial. Nah, yang terdampak itu kan adalah teman-teman yang memang orang tuanya bekerja di sektor swasta. Itu pun tidak semua. Nah, dan juga tentu kita memperhatikan bahwa skala dampak antara setiap provinsi dengan provinsi lain itu kan berbeda-beda. Dan karena itulah mengapa kemudian Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia juga memutuskan bahwa harus tepat sasaran dengan orang yang tepat. Sehingga memang tidak semua kita akan lakukan pemotongan sekian persen untuk semua. Kenapa? Karena derajat ketersentuhannya itu kan berbeda-beda. Nah, maka treatmentnya juga berbeda-beda, kebijakannya juga berbeda-beda, paket relaksasinya juga berbeda-beda. Ini penting untuk menjelaskan bahwa yang namanya penurunan UKT itu tidak mungkin kita lakukan
secara seragam untuk semua mahasiswa. Kenapa? Karena kita memahami bahwa dampaknya ini gradasinya berbeda-beda, dan tentu saja yang memang betul-betul terdampak pasti kita bantu dan pasti kita prioritaskan, dan kita pastikan bukan karena biaya kuliah lalu kemudian dia berhenti dari proses perkuliahan. Karena itu jangan sungkan untuk mengajukan persyaratan UKT. Jika persyaratan penurunan UKT selama ini dianggap sulit misalnya, nah dengan kondisi COVID ini tentu saja teman-teman tetap terbuka, nanti akan tim seleksi yang nanti akan secara objektif menelaah seberapa parah sebenarnya keterdampakannya dan seberapa sebenarnya ini tidak terlalu berdampak. Nah, itu nanti kita akan punya tim yang memang menelaah itu secara objektif. Tentu saja nawaitu kita adalah berada pada posisi semua pihak yang sama-sama terdampak. Tetapi tepat sasaran dengan orang yang tepat itu saya kira adalah prinsip mendasar, sehingga kita tidak mungkin melakukan penyeragaman. Penyeragaman itu nanti memungkinkan kebijakan kita nanti tidak tepat, bantuan diberikan kepada orang yang tidak tepat. Saya kira itu yang penting, Pak Nizwan. Ada tambahan Jadi ini akan disampaikan, kita akan umumkan kepada mahasiswa. Ini memang kira-kira yang ini silakan mendaftar ataupun silakan mengajukan lewat fakultas ya. Fakultas yang diajukan ke universitas nantinya. Nah, nanti di universitas itu akan membentuk tim ya, tim yang akan menilai memang siapa-siapa yang memang layak ya, yang memang layak yang diberikan bantuan ini. Karena memang kan tidak semua tadi. Karena bayangkan dari ini kita hanya mendapatkan jatah tadi sekitar 420 mahasiswa. Sehingga nanti diharapkan memang ini memang benar-benar tepat sasaran. Dan mungkin informasi pendahuluan ya, Wen ya, bahwa pembukaan pendaftaran khusus untuk yang bantuan KIP dan silent poll itu memang akan diserentakkan. Jadi ini akan berlangsung pada akan dibuka mulai tanggal 20 Juli sampai 19 Agustus. Khusus untuk pembebasan UKT, bantuan KIP tadi ya, atau pembebasan UKT bagi semester 3, 5, dan 7. Dan ini semuanya tentu saja akan dilakukan secara selektif berdasarkan usulan. Jadi kalau teman-teman misalnya mau mendapatkan nih paket bantuan dari pemerintah atau kepedulian atau kebijakan relaksasi dari kampus, tapi kalau tidak mengusulkan, bagaimana kita mau menempatkan pada posisi mana? Nah sekarang pilihannya kan sudah ada nih. Bagi teman-teman yang semester 9 tentu harapan kita jangan menempuh program yang di bawahnya, karena memang ada yang semester berlaku untuk semester 9. Nah, untuk yang KIP kuliah dan silent poll, kecuali silent poll yang agak fleksibel Pak ya. Kalau beasiswa silent poll itu memang teman-teman sudah mengajukan sudah dapat KIP kuliah ongoing pun itu masih bisa kita berikan kesempatan, dan harapan kita ini tidak mengurangi peluang, karena itu memang adalah achievement seseorang ya, ketika kita bicara untuk student scholarship for excellent and potential leader, itu adalah achievement yang itu tidak semua orang bisa dapatkan. Nah, sementara bagi teman-teman semester 1, semester 3, 5, 7 itu sudah ada paket, 9 demikian juga, 11 dan 13 dan 15 juga sudah ada. Nah, tinggal nanti bagaimana berkomunikasi nanti dan mau memilih paket kebijakan relaksasi yang mana. Dan harapan kita ini kita bisa membicarakannya. Karena itu memang kita berharap forum ini ditonton oleh teman-teman di pengelola jurusan ya Pak. Pengelola jurusan di fakultas, dan harapan kita ikut sama-sama mendengar, dan tentu nanti kami secara teknis di universitas nanti akan berkomunikasi pada pengelola, secara teknis akan mengumumkan. Alhamdulillah teman-teman kita di bagian akademik dan kemahasiswaan baik di universitas maupun di fakultas sebenarnya sangat aware dengan urusan mahasiswa, dan kita berharap bahwa bantuan-bantuan yang kita keluarkan dalam rangka relaksasi itu menunjukkan bahwa kampus adalah bagian yang tidak terpisahkan dari urat nadi kehidupan masyarakat di tengah-tengah kondisi pandemi COVID ini. Ya, kita harapkan memang informasi ini sampai ke semua mahasiswa ya. Karena mahasiswa kita tahu bukan hanya berada di Bangka Belitung, juga ada yang berada di provinsi-provinsi lain, juga bukan hanya berada di kota, tentunya juga berada mungkin ada di desa atau di mana ya. Nah, diharapkan memang tadi kami himbau kepada tadi yang ketua jurusan ataupun yang di fakultas, memang ini untuk benar-benar menyampaikan, atau juga mungkin yang kepada mahasiswa sendiri ya, untuk menyampaikan ke teman-teman mahasiswa yang lain informasi ini. Nah, nanti kan jangan sampai terlambat ya dalam mengajukan, karena ini juga butuh proses yang panjang dalam menseleksi yang mana yang layak untuk menerimanya tadi.
Jadi untuk teman-teman mahasiswa, pemerintah dan pihak universitas Pak udah menyiapkan beberapa bantuan pendidikan guna untuk mendukung atau untuk mensupport untuk mensupport teman-teman sendiri dari segi pembiayaan perguruan tinggi ya Pak ya, sehingga teman-teman bisa tetap melanjutkan perkuliahan di tengah pandemi COVID-19 ini Pak. Namun ada satu materi Pak yang sangat menarik bagi saya dan teman-teman juga mengenai beasiswa Silent Pol itu sendiri Pak. Itu besaran beasiswanya itu berapa Pak gitu Pak? Nah, jadi gini, kalau teman-teman yang akan mengakses untuk Silent Pol, memang kita sifatnya bantuan. Artinya dia diberikan satu kali, tetapi nanti tentu kita buat penerimaannya saja apakah 1 termin atau 2 termin. Jadi nanti kalau teman-teman yang mengajukan ini dan terpilih, kan jumlahnya tadi kita alokasikan 50 orang. Nanti ada kriteria, ada kuotanya masing-masing itu. Yang beasiswa pimpinan Ormawa berapa, yang beasiswa prestasi akademik berapa, yang prestasi lomba non-akademik berapa, dan kemudian beasiswa aktivis atau organisatoris kampus, itu ada jumlahnya sekitar 50, dan besarannya itu sekitar kira-kira 2 juta per orang. Nah, 2 juta per orang ini nanti akan diberikan dalam 2 termin. Artinya kelak diberi diberi langsung 2 juta, kelak langsung habis kelak. Jadi diberi 1 termin dulu, 1 juta dulu, baru kemudian kelak jeda berapa bulan kita beri lagi 2 juta. Tapi itu agak fleksibel karena kita menganggap itu adalah bantuan, jadi itu bisa diakses oleh teman-teman yang mungkin juga sudah mengakses beasiswa, misalnya KIP kuliah yang selama ini sudah berjalan, misalnya itu sebenarnya diperbolehkan pada prinsipnya untuk ikut. Nanti tinggal meyakinkan portofolionya, karena kan kita minta portofolio, ada nanti diminta surat keputusan pengangkatan dari pimpinan Ormawa atau dari pihak yang berwenang, kemudian nanti ada surat tentu saja bukti-bukti keterlibatan dalam berbagai kegiatan-kegiatan seminar. Nanti itu kan semua akan dihitung satu persatu sehingga nanti akan keluar angka siapa ini yang harus menerima. Yang berhak menerimanya ya. Iya. Kami kira mungkin begitu. Karena penerima bantuan ini diseleksi lagi. Diseleksi, ya. Jadi dia diseleksi karena tentu saja kan kalau yang aktif banyak sekali. Tetapi sementara tahun ini kita memutuskan bahwa Silent Pol, kenapa sekali lagi kami sebut silent, karena ini kan adalah bibit-bibit yang terpendam dan harapannya menjadi potential leader, artinya menjadi pemimpin masa depan. Dan tentu saja ini melalui proses seleksi yang objektif nanti kita akan telurkan siapa orang-orang yang akan menjadi penerimanya. Dan pantengin terus ya informasinya. Ada tambah lagi Pak mengenai Silent Pol? Mungkin kalau Silent Pol cukup ya Pak ya. Nah, untuk Bapak sendiri dari Pak Ibrahim, Pak Dizon, ada saran nggak Pak atau jangan Pak untuk teman-teman mahasiswa ini selama menghadapi masa COVID-19 dan bantuan pendidikan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa, sangat bermanfaat sekali Pak. Bagaimana betul? Kalau saya begini, tentu saja kita berharap, kita semua sudah merindukan teman-teman nih ceritanya. Jujur saya sampai detik ini, memang sebelum dilantik pun sebagai rektor, sampai detik ini saya belum pernah menikmati work from home. Jadi alhamdulillah saya selalu work from office sampai hari ini. Nah, saya jujur berjalan ke berbagai sudut kampus, kita merindukan teman-teman yang ada di luar sana. Kita merindukan, makanya bisa bercengkrama dengan teman-teman melalui WA group. Ini apa kabarnya, lalu medsos segala macam. Dan tentu saja hari ini adalah media komunikasi kita, walaupun masih kita setting satu arah ya, Wen ya. Nanti harapan kita tentu saja berharap suatu saat ke depan kita bisa punya audiens dan kemudian bisa ditonton sehingga ada dialog juga di dalamnya. Nah, intinya kami secara pribadi itu merindukan teman-teman semua yang saat ini mungkin tidak nampak tetapi kita rasakan kehadirannya di tengah-tengah kita sebagai Civitas Akademika. Kita merindukan mengajar di kelas, kita merindukan membimbing secara langsung, dan kita juga merindukan suasana-suasana di mana kita bisa bercengkrama secara langsung, berinteraksi secara langsung. Tetapi new normal itu kemudian memberikan peluang untuk kita mulai beraktivitas. Dan saya berharap bahwa kondisi pandemi COVID ini tidak kemudian membuat kita tidur panjang. Ini kita work from home atau study from home itu bukan berarti kita
cuti dari kuliah, cuti dari bekerja. Harapan kita tidak begitu ya. Dan harapan kita tetap semangat. Ada golden saya menyebutnya ada golden age ya, ada masa yang emas. Yang masa emas yang sebenarnya kita harapkan itu tetap jadi emas. Jangan gara-gara kemudian kita pandemi COVID lalu kemudian golden age itu kemudian hilang. Tetapi mari kita terus menguatkan komitmen kita untuk belajar dan kemudian tidak kehilangan momentum untuk terus mengasah keilmuan kita dimanapun kita berada. Dan tinggal metodenya kemudian yang akan bergeser. Tetap semangat, itu yang paling penting. Dan kita merindukan semua dan kita optimis bisa melewati pandemi COVID ini dengan baik. Itu yang jelas. Ya. Oke, nah teman-teman, pesan dari Pak Ibrahim nih, Pak Rektor, tetap semangat ya Pak ya, walaupun di tengah COVID-19 tetap semangat, tetap belajar, walaupun study from home, tetap semangat, tetap berkarya walaupun di rumah. Nah untuk wejangan dari Pak Rizwan sendiri gimana Pak? Mungkin kepada yang perlu ini kami sampaikan ini, bukan hanya wejangan tapi kami sampaikan, mungkin sebenarnya ada bagi lulusan kita ya, lulusan kita sebenarnya sudah lulus yang harusnya tadinya di wisuda di bulan Maret, di 24 Maret, nah ini kita sudah memutuskan nanti kita akan ada wisuda di tanggal 12 Agustus ya. Jadi ini untuk mahasiswa yang memang yang tadinya direncanakan wisudanya di 24 Maret. Nah, kita akan melaksanakan wisuda di 12 Agustus nanti. Nah, ini akan wisudanya malah di kampus ini. Direncanakan. Tinggal modelnya nanti ya, didiskusikan. modelnya ini kemungkinan ya drive thru, tetapi itu mungkin yang dimodifikasi lah ya Pak Rektor ya. Nah, tapi ini sudah kita putuskan. Jadi mungkin kesempatan juga ini nanti bisa ke kampus, bahkan juga mungkin bisa dengan orang tua juga, tapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan yang memang sudah kita atur ya, dan sudah akan kita persiapkan untuk itu. Mungkin itu tadi disampaikan, tadi tetap semangat, tetap berkreasi dari rumah, tetap belajar ya, mungkin itu. Nah, mungkin informasi dari Pak Nizwan untuk wisuda yang sebelumnya dilaksanakan bulan Maret. Ya, harusnya 24 Maret kemarin itu dilaksanakan pada bulan Agustus nanti ya, Pak. Untuk teman-teman nih yang mau wisuda nanti ya, Pak, di bulan Agustus nanti. UBB telah melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, untuk sesi dialog 3 mata pena kita telah usai untuk pada siang hari ini. Terima kasih Pak Rizwan, terima kasih Pak Ibrahim. Siap. Dengan informasi yang begitu sangat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa yang ada di rumah, walaupun tetap di rumah tetap semangat karena pemerintah dan Universitas Bangka Belitung telah mengeluarkan berbagai kebijakan, mulai dari kebijakan relaksasi, bantuan dana pendidikan, dan yang terbaru inisiasi dari UBB yakni bantuan pendidikan Silent Poll yang diharapkan pemerintah tetap terus berkaya dengan bantuan pendidikan tersebut. Saya Wendy, moderator hari ini undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Ibrahim, Pak Nizwan, narasumber untuk pada siang hari ini. Dan inilah edisi perdana Jumat 10 Juli 2020 untuk dialog 3 mata pena, mental, moral, intelektual. UBB unggul membangun peradaban. Terima kasih dan selamat siang.